Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Ika Nur Azizah NIM 1029, Indar Diasmi NIM 117, Kurnia Elsa NIM 130, M Ikram Hanafi NIM 156, Maulina Hidayah NIM 148, dan Najmul Laila 160. Baik, untuk kelompok kami pada kesempatan ini membahas aplikasi video pembelajaran interaktif tanpa coding. Untuk yang pertama yaitu Lektora. Apa yang dimaksud Lektora? Lektora merupakan authoring tool untuk pengembangan konten e-learning yang dikembangkan oleh Trihantis Corporation. Nah, Lektora ini mampu membuat kursus online cepat dan sederhana. Lektora memiliki beberapa karakteristik, diantaranya menyediakan template untuk menyusun materi, gambar, animasi, serta karakter animasi dapat digunakan secara langsung, lebih cepat daripada aplikasi web-based, software pendukung terinstalasi otomatis saat menginstal Lektora, dapat menggabungkan flash, video, serta gambar, dan pemanfaatan fasilitas pembuatan soal atau kuis dan publish. Lektora memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, diantaranya kelebihan Lektora. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih interaktif, mampu mengkombinasikan gambar, audio, video, dan animasi dalam satu kesatuan, media penyimpanan yang relatif mudah dan fleksibel, mampu membawa objek besar dalam kelas, mampu memvisualisasikan materi abstrak, mampu menampilkan objek yang tidak bisa dijangkau oleh mata telanjang. Adapun sisi kekurangan dari Lektora, diantaranya ketergantungan arus listrik sangat tinggi, media pendukung seperti komputer dan LCD cukup mahal, guru yang mampu membuat media presentasi masih terbatas, serta penggunaannya tergantung pada penyaji. Penyaji harus menguasai materi. Berikut adalah video tutorial untuk aplikasi Lektora. Kita akan mempelajari tentang aplikasi Articulate Storyline 3. Apa sih Articulate Storyline 3 itu? Aplikasi seperti apa sih Articulate Storyline 3 itu? Articulate Storyline itu adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint, Articulate Storyline punya beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Software ini juga mempunyai fitur-fitur seperti timeline, movie, picture, karakter, dan lain-lain yang mudah digunakan. Articulate Storyline itu juga merupakan salah satu multimedia authoring tools yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan konten yang berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Hasil dari publikasi Articulate Storyline itu bisa berupa media berbasis web atau HTML5, bisa juga berupa application file yang bisa dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop, tablet, smartphone, maupun handphone. Berbagai macam template yang menarik itu juga sudah tersedia dengan lengkap dalam program Articulate Storyline ini. Bahkan dengan program ini, kita dapat membuat sebuah template yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu penampakan Articulate Storyline itu gimana sih? Softwarenya yang seperti apa? Nah, penampakan dari
Articulate storyline itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari software Articulate Storyline 3. Kemudian, gimana sih cara menginstal aplikasi Articulate Storyline 3? Caranya bisa kita lihat di YouTube channel Rudini Hasan. Linknya di description box ya. Pada video tersebut akan dibahas mengenai bagaimana cara menginstal Articulate Storyline 3. Berikut ini akan kami tampilkan cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal aplikasi Articulate Storyline 3 yang full version-nya. Untuk mendownload file maternya, Bapak Ibu Guru bisa membuka link download filenya yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Maka file maternya akan tersimpan di folder download, terus akan masuk ke folder ini, program. Setelah itu kita buka. Kalau proses downloadnya berhasil, akan muncul file ini, Articulate Storyline 3. Ini filenya masih dalam bentuk zip, jadi untuk bisa menginstalnya, pertama-tama harus diekstrak dulu. Untuk mengekstraknya bisa menggunakan aplikasi 7-zip atau bisa menggunakan WinRAR. Kalau sudah diekstrak, akan muncul folder seperti ini. Terus kita buka, klik-klik 2 kali. Dan akan muncul 4 file seperti ini. Yang pertama ada file activation. Ini kita gunakan untuk mengaktifasi aplikasinya biar bisa jadi full version. Jadi bukan yang trial lagi. Kalau versi trial biasanya ada jangka waktunya beberapa minggu atau beberapa bulan kita menggunakannya. Kalau yang full version kita bisa menggunakan aplikasi ini selamanya. Jadi gratis tanpa bayar. Selanjutnya ada instructions, ini untuk instruksinya. Yang ini abaikan saja. Terus yang ketiga ada file untuk menginstal aplikasinya. Tinggal kita klik kiri 2 kali untuk memulai proses penginstalan. Centang di sini, I agree to the Articulate. Artinya saya setuju, install now, install sekarang. Terus pilih yes. Nah, proses instalasinya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Jadi proses penginstalannya ini tergantung dari spesifikasi laptop Bapak Ibu. Semakin besar spesifikasi laptopnya, semakin cepat proses penginstalannya. Jadi saya sarankan untuk menginstal aplikasi ini, Bapak Ibu Guru menggunakan Windows 10. Kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Nah, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Articulate Storyline was successfully installed. Itu artinya Articulate Storyline sudah berhasil diinstal. Selanjutnya klik finish, klik kiri 1 kali. Aplikasinya jangan dibuka atau jangan dijalankan dulu. Biasanya kalau sudah selesai diinstal akan muncul di desktop tampilan seperti ini, Articulate Storyline 3 atau icon seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita aktifasi dulu agar kita bisa menggunakan aplikasi Storyline 3 ini selamanya, gratis tanpa bayar. Untuk aktifasi tinggal buka file aktivasi, klik kiri 2 kali, pilih yes. Selanjutnya next, pilih yes, install, finish. Kalau sudah selesai, berarti proses aktivasinya selesai. Sekarang kita coba buka aplikasi Articulate Storyline-nya dengan mengklik 2 kali, klik kiri 2 kali icon ini. Tunggu beberapa saat. Semakin besar spesifikasi laptop Bapak Ibu, semakin cepat proses untuk membukanya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya aplikasinya atau aktivasinya sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu Guru bisa menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 ini yang full version selamanya, gratis tanpa bayar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tutorial cara menggunakan Articulate Storyline 3. Gimana sih cara menggunakan Articulate Storyline 3? Nah, cara penggunaannya bisa juga ditonton di YouTube. Di antaranya ada channel YouTube Amiro Adnan, kemudian ada channel YouTube Sudi Media.
Kedua channel ini akan membahas secara lengkap. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Articulate Storyline 3. Apa saja ya kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan. Aplikasi Articulate Storyline mendukung fitur seperti Flash dalam pembuatan animasi, namun memiliki interface yang simpel seperti PowerPoint. Jadi, di dalam Articulate Storyline itu, dia memiliki tampilan yang sama seperti PPT. Akan tetapi, fitur-fiturnya itu sama dengan aplikasi Adobe Flash atau Macromedia Flash. Jadi, dalam proses pembuatan video pembelajaran interaktif menggunakan Articulate nanti, kita akan diberikan kemudahan seperti kita mengoperasikan PowerPoint, tetapi hasilnya akan sebagus yang dihasilkan oleh Macromedia Flash. Yang kedua, terdapat menu seperti tombol navigasi yang berupa Next, Back, Submit yang selalu berada di bawah layar dan sudah tersedia otomatis di dalam media. Kita tidak perlu membuatnya secara mandiri. Kita hanya perlu mengaturnya dengan beberapa pengaturan sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam video pembelajaran interaktif yang akan kita buat. Selanjutnya, yaitu menyediakan berbagai macam template yang bisa digunakan untuk membuat media yang interaktif, terutama untuk membuat soal latihan maupun soal tes. Jadi di dalam Articulate itu sudah terdapat banyak sekali template untuk kuis maupun latihan. Kita tidak perlu membuat sendiri template kuis atau mengaturnya seperti kalau kita membuatnya dengan PPT. Di Articulate semuanya sudah tersedia dan kita hanya perlu mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat dipublish dalam bentuk website maupun dalam bentuk HTML5. Jadi nantinya hasil dari Articulate Storyline 3 ini dapat kita publish dalam bentuk website online ataupun dalam bentuk aplikasi. Siswa nantinya dapat mengakses video pembelajaran interaktif secara online maupun secara offline. Siswa bisa mengakses secara online jika kita mengupload dalam bentuk website dan offline jika kita mempublish dalam bentuk HTML5. Kemudian kelemahan dari Articulate Storyline adalah yang pertama, yaitu merupakan aplikasi berbayar dan free trialnya hanya 2 minggu. Jika kita menginstal aplikasi Storyline dengan cara biasa, maka kita hanya akan dapat menikmatinya secara gratis dalam waktu 2 minggu. Setelah itu, kita akan diwajibkan untuk mengaktifkan aplikasi Storyline. Kelemahan yang kedua yaitu terkadang hasil publish mengalami sedikit masalah. Terdapat beberapa kasus yang mengalami masalah mengenai hasil publish mereka setelah mereka selesai mendesain video pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Link dari hasil publish tidak dapat dibuka ataupun tidak dapat diakses oleh siswanya. Proses mempublishnya pun sedikit lebih rumit sehingga rawan sekali terjadi kesalahan. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu sedikit rumit dalam pengaturan background. Jadi di dalam pembuatan video interaktif itu tidak terlepas dari background yang mengiringinya. Terkadang ditemukan kasus backgroundnya itu hanya mengiringi satu slide saja, sehingga kita perlu memasukkan backgroundnya pada setiap slide secara berulang-ulang. Background tidak bisa mengiringi dari awal sampai akhir video pembelajaran interaktif. Pengaturan backgroundnya pun juga lebih rumit dari biasanya. Berikut merupakan beberapa tampilan dari Articulate Storyline. Untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi Powtoon. Powtoon merupakan website untuk membuat video animasi dalam presentasi secara variatif, unik, dan menyenangkan sesuai dengan kreativitas penggunanya.
Cara membuat video animasi Powtoon untuk langkah pertama yaitu mengunjungi website Powtoon di https://www.powtoon.com, lalu klik Start Now untuk membuat akun. Langkah yang kedua yaitu memilih akun, yaitu bisa akun Google, Facebook, Microsoft, dan Linkerd untuk membuat akun Powtoon. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat animasi, dapat memilih dengan mengeklik blank Powtoon. Langkah yang keempat, memilih tampilan untuk presentasi, yaitu dapat berupa kartun, modern age, whiteboard, infografis, dan reel. Nah, untuk langkah yang kelima, kita dapat memilih skin presentasi di tab sebelah kanan yang terdiri dari intro, spesifis, outro, dan sebagainya. Untuk langkah yang keenam, dalam menambah apapun seperti karakter, musik, background, dan lain-lain, bisa di tab sebelah kanan. Untuk langkah yang ketujuh, di timeline kita bisa mengatur waktu di animasi dengan menggunakan objek, yaitu menggeser garis biru untuk mengatur timingnya. Langkah yang ke-8 yaitu menambah background musik dengan mengeklik ikon musik lalu memilih tombol add musik. Nah, langkah yang ke-9 kita dapat menambah slide dengan memilih blank slide di sebelah kiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat merename video hasil animasi tersebut dengan memilih logo pensil di sebelah nama video, lalu bisa langsung merubah nama video tersebut. Powtoon sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat digunakan dalam kelompok besar, dapat memberi feedback, memotivasi penggunanya, dapat mengusir rasa bosan siswa dalam kegiatan belajar, memiliki animasi-animasi yang menarik, kolaboratif, interaktif, dan bervariasi, mencakup segala aspek indera penglihatan dan pendengaran, dan yang terakhir yaitu penggunaannya praktikal. Di sisi lain, Powtoon memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu proses pembuatannya harus terhubung ke internet dan memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, ketergantungan pada ketersediaan dukungan sarana teknologi. Lalu, membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk pengoperasiannya. Kemudian, harus disesuaikan dengan sistem dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kreativitas dan invasi dari jenis media pembelajaran lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengubah PowerPoint menjadi video pembelajaran interaktif. Apa itu PowerPoint? PowerPoint merupakan suatu software yang akan membantu dalam penyusunan sebuah presentasi secara efektif, profesional, dan juga mudah. PowerPoint ini biasanya menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide poin-poin, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penjelasan melalui visualisasi yang terangkum di dalam tiap slide-nya. PPT yang kita buat itu dapat dikonversikan ke dalam sebuah video.
Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jalankan aplikasi Microsoft PowerPoint, kemudian buka file presentasi yang akan disimpan atau dikonversikan ke video. Lalu klik menu file dan dari backstage view Microsoft PowerPoint yang muncul, klik export, kemudian pilih create a video. Lalu muncul opsi pembuatan video, create a video. Di opsi ini terdapat dua kotak tarik turun terkait kualitas dan ukuran video yang dihasilkan, dan terkait timing dan narasi, pengaturan durasi slide berupa kotak spinner dan tombol create video. Untuk menentukan kualitas dan ukuran video yang dihasilkan, klik kotak drop down box pertama dan pilih kualitas dan ukuran video yang diinginkan. Dihasilkan apakah presentation quality, internet quality, atau low quality. Bila pilihan untuk timing and narration adalah don't use recorded timing and narration, Anda perlu mengatur durasi tiap-tiap slide yang ditampilkan. Nilai default adalah 5 detik, namun Anda dapat menentukan durasi sendiri, misal 8 menit, dan kemudian klik tombol create video untuk mulai menyimpan atau mengkonversikan ke video 2. Di kotak dialog save as akan muncul, tentukan direktori penyimpanan, beri nama untuk file video hasil penyimpanan dan mengkonversi, tentukan format file video, kemudian klik tombol save. Proses menyimpan atau mengkonversi presentasi PowerPoint ke video sedang berjalan. Tunggu sampai selesai. Kelebihan PPT. Praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik, dapat dipergunakan berulang-ulang. Adapun kekurangan dari PPT, diantaranya yaitu penggandaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.